Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana amin amma ba'du. Jamaah ngaji rahimakumullah, ngaji kita kali ini akan membahas faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Al-ma'u utawi banyu, qalilun iku ana kalane saithik, wa katsirun lan ana kalane akeh. Al-qalilu madunal kullataini. Al-qalilu utawi banyu sithithik, madunal kullataini iku banyu kang kurang rongkolah. Wal kathiru kullatani, wal kathiru utawi banyu kang akeh, kullatani iku banyu rongkolah. Fa aktsarul qalilu yatanajjasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar. Fa aktsarul qalilu mongko hale luwih akeh al qalilu utawi banyu saithik. Yatanajjasu dadi najis apa maul qalil biwuku in najasati sebab tumibane najis fihi ing dalem maul qalil wa illam yataghayyar senajan ora owah apa maul qalil. Wal maul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Wal maul katsiru utawi banyu kang akeh, la yatanajjasu iku ora dadi najis apa maul katsir illa idza taghayyara angin tatkalane owah apa maul katsir, ta'muhu apa rasane maul katsir, au launuhu utawa rupane maul katsir, au rihuhu utawa gandane maul katsir. Kita akan mengaji membahas air, di mana air ini merupakan salah satu media untuk toharoh. Ya, kita toharoh dengan cara berwudu ini untuk mengangkat hadas kecil menggunakan air. Adapun untuk toharoh mengangkat hadas besar adalah dengan cara mandi dan menggunakan air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada kalanya kadarnya qalilun sedikit, wa katsirun dan ada kalanya air itu kadarnya banyak. Sedangkan al-qalil yang dikatakan air sedikit, al-qalil madunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Di sini menggunakan satuan kulah. Kulah, kalau satuan airnya menggunakan kulah, kalau kita kebiasaannya satuan air ini menggunakan ukuran liter. Ya, satuan liter ataupun satuan meter kubik. 2 kulah kalau berdasarkan satuan liter ini jumlahnya kurang lebih ada yang berpendapat 200 liter air. Ada juga yang berpendapat bahwa 2 kulah itu 217 liter. Dan juga ada yang mengatakan bahwa 2 kulah itu sama dengan 270 liter. Kalau air berada di bak mandi, di kamar mandi, nggih, maka bak mandi ini kalau kita menggunakan satuan meter kubik, bak mandi ini harus terisi air kurang lebih 1 meter kali 1 meter kubik, ukuran 2 kulahnya. Kemudian wal kathiru kullatani. Adapun dikatakan masuk kategori air banyak adalah kullatani 2 kulah. Jadi batasan minimal air banyak itu adalah 2 kulah. Ini sudah sah
digunakan untuk toharoh atau bersuci, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza balagol ma'u kullataini lam yunajjishu syai'un. Idza balagol ma'u. Idza balagol ma'u, ketika balago sampai al ma'u air, sampai kullataini kadarnya 2 kolah. Kalau air sudah sampai 2 kolah, lam yunajjishu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, berdasarkan hadis ini jelas ya, landasan yang kuat bahwasanya air yang dikategorikan ma'ul kathir yaitu apabila sudah mencapai kullataini ya, atau kullatani, sama saja ya, 2 kulah. Fa'aktsarul qalilu yatanajjisu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Fa'aktsarul qalilu yatanajjasu. Air yang sedikit, al-qalil, dikategorikan al-qalil apabila biwuqu'in najasati ya, kecampuran dengan barang najis, maka air tersebut adalah najis hukumnya. Yang dimana air yang sudah tercampur najis itu wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah airnya. Jadi airnya meskipun tidak berubah tetap, maksudnya berubah di sini warnanya masih asli, tetap seperti semula, tidak keruh, kemudian tidak berubah baunya, nggih, baunya masih air murni, tidak busuk. Kemudian zatnya, sifatnya juga tidak berubah, rasanya ini tidak ada perubahan, tetapi tetap meskipun tidak ada perubahan air tetap dikategorikan sebagai air najis karena airnya sedikit. Ini sesuai dengan pendapat ulama Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa jika air kurang dari 2 kolah, air tersebut najis dengan hanya sekedar kemasukan najis walau tidak berubah rasa, warna, atau baunya. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Ibnu Taimiyah mengatakan air tidaklah menjadi najis dengan hanya sekedar kemasukan najis. Air tersebut menjadi najis apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu rasa, warna, dan baunya. Ini berdasarkan juga hadis Rasulullah SAW, pendapatnya Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, yaitu dengan hadis Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun iku suci. Bahwa sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Hadis ini juga didukung oleh sebuah riwayat atau cerita di mana pada saat Rasulullah SAW berada di kota Madinah dan beliau berwudu. Ya, ketika di Madinah Rasulullah berwudu dari sumur yang kecil, di mana sumur tersebut merupakan bekas pembuangan atau jifah kotoran anjing. Di samping itu juga bekas pembuangan bekas wanita yang haid, ya, bekasnya haid itu loh dibuang di sumur tersebut. Nah, saat Rasulullah SAW mengambil air wudhu dari sumur tersebut, salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa mengambil air wudhu dari sumur itu yang dulu bekas pembuangan kotoran?" Atau disebut jifah. Jadi tempat pembuangan kotoran itu adalah jifah, di mana kotoran anjing di situ dimasukkan dalam air tersebut, dalam sumur tersebut.
dan kotoran-kotoran yang lain. Mendengar pertanyaan sahabat tersebut, Rasulullah menjawab dengan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya sampaikan, innal ma'a tahurun la yunajjishu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan beliau Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mensahihkan hadis tersebut. Dan Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir juga mensahihkan hadis yang dibaca tadi. Jamaah ngaji rahimakumullah. Kita lanjutkan. Al-ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya. Al-ma'u utawi banyu, al-kathiru kang akeh, la yatanajjasu illa taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Al-ma'u air banyak, al-ma'ul kathiru air banyak, la yatanajjasu itu tidak menjadi najis, ya, kecuali menjadi najis kalau illa idza taghayyara, kalau air tersebut berubah, ta'muhu rasanya air banyak tadi, launuhu warnanya berubah, warnanya mungkin keruh ya, karena kemasukan najis, aurihuhu atau baunya menjadi berubah, yaitu bau busuk. Kalau air kita angkat ya, kita dekatkan di hidung, ternyata baunya busuk, yaitu karena tercampur oleh kotoran najis. Maka ma'ul kathir itu dihukumi najis. Kalau tidak ada perubahan, ya, airnya tetap bersih, masih seperti semula, warnanya enggak berubah, rasanya juga tidak berubah, baunya juga tidak berubah, maka ma'ul kathiru, air yang banyak tadi tidak najis. Ya, jadi saya ulang, dikatakan air 2 kola ataupun lebih, itu kalau kecampuran najis, kemasukan barang najis, ma'ul kasir tadi tetap sah digunakan untuk toharo. Tetapi dengan catatan kalau air tersebut tidak berubah. Ya, jadi tidak berubah sifatnya, yaitu rasanya, warnanya, ataupun baunya. Jamaah ngaji rahimakumullah. Ya. Di dalam mengaji ilmu fikih ini memang rentan sekali adanya perbedaan pendapat. Sebenarnya fikih itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW, tapi belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Karena apa? Karena setiap persoalan yang ada ketika Rasulullah sugeng itu bisa langsung ditanyakan kepada beliau dan persoalan langsung selesai. Ya, selesai sepenuhnya, nggak ada perbedaan karena langsung dijawab oleh Rasulullah. Adapun fikih mulai berkembang itu seiring munculnya permasalahan-permasalahan setelah ditinggal oleh Rasulullah, setelah Rasulullah wafat. Itu fikih mulai berkembang karena ada munculnya permasalahan-permasalahan dari zaman ke zaman, mulai dari peradaban Khulafaur Rasyidin. Jadi saat Rasulullah kapundhut kan kekhalifahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sedo, dilanjutkan Khalifah sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab kapundhut, ya, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan kapundhut dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Setelah periode masa Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan tabi'in tabi'at, ya, periodisasi tabi'in tabi'at. Nah, pada masa tabi'in tabi'at inilah ilmu fikih juga berkembang semakin pesat karena dengan keberadaan 4 imam, ya, yang menjadi mazhab atau panutan. Yang pertama adalah ketika masa tabi'in tabi'at ini urut-urutan periodisasinya diawali dari Imam Hanafi. Imam Hanafi mulai pada tahun 80 Hijriah. Ya, tahun 80 setelah Nabi hijrah tahun ke-80 hingga tahun 150 Hijriah. Ini bersamaan pemerintahan Harun ar-Rasyid yang memerintah saat madhab Hanafi. Imam Hanafi dalam fikihnya ketika menetapkan sebuah hukum, ini landasannya menggunakan kias atau akal. Jadi setiap ada persoalan untuk menetapkan hukum, landasan dari Al-Quran dicari, belum menemukan, terus kemudian berdasarkan hadis juga belum menemukan, maka beliau Imam Hanafi ini ciri khasnya, ya, ciri khas dari madhab Hanafi ini dalam mengambil keputusan fikih sebuah hukum berdasarkan kias atau akal fikiran. Mengapa menggunakan kias Imam Hanafi? Karena pada saat itu hadis belum sampai, ya. Hadis pada saat itu masih sedikit yang sampai di Irak. Jadi sedikit sekali hadis yang sampai ke negeri Irak, sehingga dalam mengambil keputusan Imam Hanafi landasannya adalah kias. Selanjutnya periodisasi madhab yang kedua adalah Imam Maliki. Imam Maliki ini dilahirkan pada tahun 93 Hijriah hingga 170 Hijriah. Imam Maliki ini landasan yang digunakan, ya, setelah Al-Quran, landasan yang digunakan adalah hadis. Karena beliau Imam Malik, ya, Imam Malik ini ahli hadis. Dan Imam Malik ini juga merupakan guru dari Imam Syafi'i. Madhab yang ketiga adalah Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i dilahirkan sekitar tahun 150 sampai 204 Hijriah. Ini masuk periodisasi madhab yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini berguru hadis kepada Imam Malik. Ya. Di samping itu juga Imam Syafi'i kebetulan ketika usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Sehingga dalam mengambil hukum fikih, ya, yang pertama tentu landasannya Al-Quran. Setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Ya. Setelah Al-Hadis, dan Imam Syafi'i ini juga kebetulan dulu pernah berguru kepada ulama besar yang ada di Irak yang kebetulan ahli kias, komplit. Ya. Jadi madhab kita yang kita ikuti Imam Syafi'i ini sangat komplit sekali. Saya mengatakan komplit, kenapa? Karena beliau punya guru Imam Malik yang ahli hadis. Terus kemudian Imam Syafi'i juga hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Dan juga pernah belajar di Irak kepada ulama terkenal ahli kias. Kalau ahli kias berarti muridnya Imam Hanafi. Setelah periodisasi madhab Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Hambali.
Nah, Imam Hambali ini dalam mengambil kebijakan ya, secara fikih, menyelesaikannya secara fikih itu menjadi ciri khasnya Imam Hambali itu beliau menggunakan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah. Beliau menggunakan hadis dhaif tapi dalam hal amal kebaikan. Ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah demi kebaikan, ya, menuju ke amal kebaikan. Nah, Imam Hambali ini kerso menggunakan hujah ataupun landasan hadis dhaif. Jamaah ngaji rahimakumullah, 4 madhab ini berdasarkan literatur ya, literatur yang saya baca yaitu literatur Kudus NU online, bahwa 4 madhab ini yang menjadi landasan bagi para pendiri NU. Ya. Atau para pendiri NU ini memakai 4 madhab sebagai landasan dalam menentukan hukum. Keterangan ini diambil dari sebuah catatan atau buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mana salinannya beliau Al-Maghfurlah, Kiai Haji Sahal Mahfud memiliki salinan atau catatan buku tersebut di mana isinya tentang memuat makalah panjang tentang pandangan NU dalam bidang fikih dan aswaja. Nah, jadi Ibu ya, tadi 4 mazhab yaitu mazhab Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat-empatnya ini saling melengkapi. Dan memang ada perbedaan ya. 4 mazhab ini pun juga mengalami perbedaan ya. Kenapa? Karena berbeda kurun waktunya ya, ataupun zamannya sendiri-sendiri. Terus kemudian dalil ataupun landasan yang digunakan pada saat itu juga kondisional. Ketika Imam Hanafi menggunakan qiyas, kemudian Imam Maliki menggunakan dalil al-hadis, kalau Imam Syafi'i ya al-hadis ya al-qiyas. Ya. Kemudian untuk Imam Hambali ini kolo-kolo juga menggunakan hadis yang dhaif. Yang pasti ya, kita yakini bahwa keempat mazhab inilah yang dijadikan landasan oleh pendiri kita Nahdlatul Ulama. Tambahan lagi masalah air, ya, jamaah ngaji yang dirahmati oleh Allah. Untuk air ini yang kembali ke air, ya, air di mana merupakan media toharah, kita bisa bertoharah dari 7 jenis air. Jadi kita bersuci bisa menggunakan air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, ya, kelima air sumur, keenam air mata air atau air sumberan, kemudian keenam air es atau salju, ketujuh air embun. Nah, untuk masalah air ini pun kita juga perlu memahami tentang kategori air. Ya. Kalau yang saya sampaikan tadi, ya, 7 air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, kemudian air salju, dan air embun, ini masuk kategori air mutlak. Disebut air mutlak. Apa air mutlak? Yaitu air yang suci mensucikan. Tohir mutohir, yaitu suci mensucikan, sah digunakan untuk toharoh. Itu adalah kategori air mutlak. Terus kemudian ada juga air yang dinamakan air musamas. Apa air musamas itu? Air musamas ini masih termasuk air yang tohir mutohir, suci mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk
toharoh. Kenapa makruh? Karena dari air mutlak tadi dipanaskan oleh teriknya matahari. Asyams, musyammas. Ya, air yang terkena panasnya matahari, dipanaskan oleh sinar matahari. Sehingga hukumnya makruh digunakan untuk toharoh atau sesuci. Selanjutnya ada juga kategori air mustakmal. Ya. Air mustakmal ini ada yang berpendapat termasuk jenis air termasuk jenis air tohir ghairu mutahhir, suci tetapi tidak mensucikan. Air mustakmal diambil dari kata istakmala yastakmilu, yaitu artinya menggunakan atau memakai. Jadi bisa dimaknai air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, untuk toharoh baik wudhu maupun mandi, tetapi tidak bertambah dan tidak berkurang setelah dipakai untuk sesuci tadi. Sifatnya tidak berubah, maka dia dikatakan suci, tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai oleh seseorang untuk toharoh atau berwudu. Kemudian selanjutnya air mustakmal ini juga bisa dimaknai bahwa air dikatakan air mustakmal, air bekas basuhan tubuh ketika kita guyurkan. Air tersebut kita guyurkan ke dalam seluruh tubuh kita. Kemudian air tersebut menetes. Nah, tetesan dari tubuh kita yang berasal dari guyuran air itu, tetesannya itu yang sudah terpisah dari tubuh kita, itu juga termasuk air mustakmal. Jamaah ngaji rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu semua kebenaran. Allah lah yang lebih mengetahuinya. Namun kita harus yakin dan mantap. Ya. Kita sudah berusaha dan berikhtiar untuk melakukan ibadah apapun. Ibadah wudhu, ya, ketika kita mau mengamalkan amalan berwudhu, sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan ibadah sholat. Oh ya, dan juga istinja ya, sebelum kita berwudu kemarin fasal-fasal kita menerangkan istinja. Kemudian setelah istinja kita sesuci dengan cara berwudu, mengetahui sudah membahas tentang fardunya wudu dan sampai jenis air yang digunakan. Sampai kita membahas tentang air atau ma'ul, air jenis air yang bisa kita gunakan untuk toharoh. Jemaah ngaji rahimakumullah, janganlah perbedaan ini menjadikan kita ragu dan was-was untuk melaksanakan ibadah apapun, karena kita yakin bahwa Allah memiliki sifat Al-Ghafur, di mana akan mengampuni segala kesalahan yang tidak kita sengaja, dan kita sudah mengamalkan ilmu kita sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada keseleunya lidah, dan juga saya mohon maaf sekali kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.